march forward into the night. Untuk bisa tembus tebalnya dinding Piala Dunia, Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Pak Erik terus menunjukkan progres nyata. Terbaru, pelatih baru dari Eropa didatangkan, bahkan tak hanya satu, tapi 3 sekaligus, untuk membawa Timnas Indonesia bersaing di sisa laga babak round 3. Dan jika berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, bukan tak mungkin kalau Pak Erik akan memperpanjang kontraknya. Dan tentunya akan makin banyak pemain keturunan grade A yang tertarik untuk memperkuat timnas. Dan melihat situasi yang ada, membuat Thailand dan Cina menyebut kalau Indonesia bakal menjadi salah satu ancaman nyata bagi sepak bola di Asia. Apalagi mereka ini Indonesia menjadi salah satu tim yang paling berkembang dalam 1 tahun terakhir. With each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor. Saat ini, Indonesia beneran sedang jadi sorotan utama di Asia. Dan sedikit banyak, itu semua dipengaruhi oleh keberadaan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Ya boleh dibilang, Indonesia ini beruntung banget punya ketua seperti Pak Erik. Sebab harus diakui, sejak dipimpin beliau, ada banyak sekali hal positif yang terjadi di sepak bola Indonesia, terutama ya soal timnas ini. Suka nggak suka, nyatanya Pak Erik ini seolah mampu mengangkat citra PSSI dari yang semula sunyi, gelap, mencekam, dan diselimuti hawa jahat, kini berubah jadi terang benderang. Meski keputusannya untuk mengakhiri kerjasama dengan Coach Shin sempat membuat fans kecewa, tapi setelah Pak Erik menjelaskan semuanya melalui podcast terbarunya bersama tim Liputan 6, sekarang kita menjadi sadar. Intinya, Pak Erik selalu punya alasan dengan keputusan-keputusan yang telah dirinya buat. Apakah ada upaya Pak untuk bisa menengahi adanya masalah di internal timnas, atau memang Bapak menarik diri untuk tidak mengintervensi? Ya pasti upaya. Loh, kalau saya nggak upaya, ngapain saya masuk ke locker room lawan Jepang? Saya bilang saya siap mundur. Ketika ini tidak disatukan kembali, ya, dengan cara-cara saya bicara yang nggak perlu terlalu terbuka, bahkan saya siap ngorbanin diri saya. Saya mundur, saya bilang kan waktu itu yang jadi viral. Karena kita udah kehilangan poin lawan China. Gitu. Nah pertanyaannya, apakah 4 game ke depan garanti? Iya nggak garanti, tapi kan kita usaha. Usaha memperbaiki tadi beberapa yang lemah tadi gitu. Sementara itu, menurut salah satu pengamat sepak bola Malaysia, segala kemajuan yang terjadi di sepak bola Indonesia sekarang ini nggak terlepas dari peran Erick Thohir. Karena memang tak bisa dipungkiri, segala kebijakan yang beliau ambil sukses membuat sepak bola Indonesia, khususnya timnasnya, menjadi maju. Itulah kenapa sang pengamat beneran melabeli Erick Thohir sebagai orang yang dalam tanda kutip berbahaya bagi Asia. Sebenarnya sebagai seorang penyokong Harimau Melaya, kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Melaya, memang skuad dia sekarang ni Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 ataupun 70 orang sekarang, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Kalau tak ada siapa di Malaysia yang boleh mengimbangi kebijaksanaan bola sepak dan kuasa dalam decision making dia di sana, mereka on course untuk meninggalkan kita jauh kalau kita tak berhati-hati. Lebih lanjut, legenda sepak bola Australia, Tim Cahill, benar-benar mengakui kalau Erick Thohir sudah melakukan pekerjaan luar biasa untuk bisa membuat timnas Indonesia seperti sekarang ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin di Indonesia, ucap mantan pemain Everton tersebut. Ya, berkaca dari segala hal yang terjadi, wajar jika kita sekarang bisa berbangga diri punya ketua umum yang keren. Dan tanpa mengurangi respek kepada ketua sebelumnya, coba sebutkan ketua PSSI mana yang bisa seakrab ini sama Presiden FIFA, sampai-sampai Indonesia ini boleh dibilang sebagai anak emas FIFA, terutama di kawasan ASEAN. Indonesia march forward into the night. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite.
Erik ingin bawa Indonesia lolos Piala Dunia. Tak sampai di situ saja, Pak Erik ini juga tak mau setengah-setengah dalam memajukan sepak bola Indonesia. Seperti yang pernah dirinya katakan dalam kongres yang dilakukan pada tahun 2023. Blueprint PSSI dengan tajuk Garuda Mendunia yang sempat dibawa ke FIFA akhirnya dibuka, di mana di situ dijelaskan bahwa PSSI ingin membawa timnas Indonesia berada di peringkat ke-45 dunia pada 2045. Mereka juga menargetkan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia 2031, sedangkan timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia 2033, dan kemudian lolos ke Olimpiade 2036, dan lolos ke Piala Dunia 2038. Target yang realistis dan bahkan bisa dipercepat sebenarnya. Lebih lanjut, dari semua itu, tentu saja yang paling utama bagi Pak Erik sebagai ketua adalah bisa melihat timnas Indonesia berprestasi. Dan segala upaya benar-benar ia lakukan semaksimal mungkin, sehingga hasilnya pun bisa kita lihat bersama. Timnas senior ranking FIFA-nya naik secara pesat dari 170-an ke 130 dunia, tembus 16 besar Piala Asia, dan masuk ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian di U23 meraih medali emas SEA Games setelah 3 dekade menanti, dan mampu lolos ke semifinal Piala Asia U23. Lalu untuk di kategori tim U19, sukses jadi juara AFF. Serta tim U16-nya, meski nggak juara, tapi berhasil menciptakan sebuah generasi yang meyakinkan bagi timnas senior di masa depan. Dan dengan banyaknya pemain keturunan baru serta pelatih baru dari Eropa, Pak Erik berharap bisa melihat perubahan nyata pada skuad Garuda Merah Putih pada tahun 2025 ini. Fields of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead. ESPN Indonesia, tim paling seksi di Asia. Sementara itu, melihat perkembangan pesat yang terjadi membuat sejumlah media asing ikut menyoroti Indonesia. ESPN misalnya mengamati fenomena unik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara saat ini. Sebab, di saat timnas Indonesia meraih kesuksesan, para rivalnya di kawasan Asia Tenggara harus gigit jari dan mengalami kemunduran. Selain itu, segala program yang dilakukan PSSI seperti potong generasi sampai mengumpulkan para pemain keturunan dari Eropa dianggap adalah sebuah langkah ambisius untuk bisa menembus ketatnya level persaingan di Asia. Dan ESPN juga tak ragu menyebut Indonesia tim yang paling ambisius di Asia dalam membangun ulang kekuatan sepak bolanya. Sehingga kini meski secara ranking tim Garuda adalah yang terendah, namun soal materi pemain, tim ini nggak seperti tim urutan 130 pada umumnya. Untuk itulah, bukan hal yang mustahil dan mengejutkan jika semisal Indonesia mampu mengunci satu slot Asia di Piala Dunia. Sementara itu, hal senada juga diberikan oleh Thailand dan juga Cina, di mana perubahan nyata yang diberikan oleh timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir membuat mereka makin was-was kalau Indonesia bakal menjadi salah satu kekuatan besar di kancah sepak bola Asia. Stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia rise into the spotlight. Dan melihat segala hal yang ada, terutama yang terjadi dengan Ole Romeni dan Jairo, sekali lagi jadi bukti kalau PSSI sekarang gak kaleng-kaleng. Dan sudah pasti, secara tak langsung, itu akan membuat tim-tim lain di Asia kini beneran segan kepada Indonesia. Seperti media Cina, Sohu, yang menganggap Indonesia sebagai tim terlemah di grup C. Ya emang sih, dari sisi peringkat, kita yang paling bontot. Tapi secara umum, di luar dari peringkat, woi, Indonesia lebih unggul cuy, ya kali. Di mana masuknya Ole dan Jairo yang punya market value mencapai 26 miliar rupiah, ditambah Max Hilgers yang merupakan pemain termahal di ASEAN saat ini, membuat value timnas Indonesia secara umum jauh lebih unggul dari Cina.
Sebab sebelum PAS resmi aja, Timnas Indonesia memiliki nilai skuad mencapai 270 miliar atau itu di atas Cina yang ada di sekitar 240 miliar. Bahkan kalau kami juga boleh sombong, secara harga dan kualitas individu pemain, Indonesia masih di atas Cina. Sebab mayoritas pemain Timnas Indonesia sekarang banyak yang main di Eropa, sedangkan Cina full 100% dari liga lokal pokoknya. Dari sisi Timnas, Indonesia sudah bisa dibilang level Asia lah, paling enggak dari sisi kedalaman skuad, terutama soal nama-nama tadi, yang mudah-mudahan bisa segera menyusul. Tapi ya, soal liga dan segala tetek bengek di kompetisi domestiknya itu loh, yang masih sedikit bikin khawatir, karena ya, masih banyak hal yang gak mungkin bisa terselesaikan, hanya dalam 1 kali masa jabatan kan? Tapi ya, semua itu kembali lagi ke Pak Erik dan publik tanah air. Mudah-mudahan aja semisal Pak Erik nanti nggak jabat lagi, ketua yang baru masih punya visi misi yang sama dalam menjalankan program yang sudah disusun Pak Erik. Jangan diubah-ubah lagi, hanya untuk cari nama biar sekedar dibilang keren. Rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.